Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan titik tambang. Anggota dari kelompok 3 yang pertama, Karisma Chandra Roiza, NIM 12204193048. Yang kedua, Nuril Dewi Purwati, NIM 12204193174. Yang ketiga, Khofifah Indah Yanti, NIM 12204193177. Yang pertama adalah bilangan titik tambang ternormalisasi. Bilangan titik tambang atau sering disebut dengan floating point. Bilangan titik tambang adalah bentuk yang digunakan komputer untuk menyatakan suatu bilangan real. Bilangan real di dalam komputer pada umumnya disajikan dalam format bilangan titik tambang. Format bilangan titik tambang A dapat ditulis A sama dengan plus minus M dikali D pangkat P sama dengan plus minus 0, D1, D2, D3 sampai D ke N dikali D pangkat P. Dalam hal ini, M adalah mantisa atau real, D1, D2, D3 sampai D ke N adalah digit atau bit mantisa yang nilainya dari 0 sampai D-1. N adalah panjang digit atau bit mantisa. Kemudian, B adalah basis sistem bilangan yang dipakai, yaitu 2, 8, 10, 16, dan sebagainya. Kemudian P adalah pangkat berupa bilangan bulat, nilainya dari negatif P min sampai plus P max. Kemudian selanjutnya adalah bilangan titik tambang ternormalisasi. Syarat bilangan titik tambang ternormalisasi adalah digit mantisa yang pertama tidak boleh 0. A sama dengan plus minus M dikali D pangkat P sama dengan plus minus 0, D1, D2, D3 sampai D ke N dikali D pangkat P. Dalam hal ini, D1, D2, D3 sampai D ke N adalah digit atau bit mantisa dengan syarat D1 lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan D-1 dan DK lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan D-1 untuk K lebih dari 1. Pada sistem bilangan desimal, D1 lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 9 dan DK lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 9. Pada sistem bilangan biner, D1 sama dengan 1 dan DK lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Selanjutnya contoh soal. Yang pertama, bilangan real 256,7456 dinyatakan sebagai 0,2567456 dikali 10 pangkat 3. Dalam hal ini basisnya adalah 10. Kemudian contoh yang kedua, 0,0456 dikali 10 pangkat negatif 3 dapat dinormalisasikan menjadi 0,456 dikali 10 pangkat negatif 4. Selanjutnya, 0,0002427 dikali 10 pangkat 6 dapat dinormalisasikan menjadi 0,024257 dikali 10 pangkat 3. Yang kedua, epsilon mesin. Pertama, semua bilangan dinormalisasi maka bit pertama harus 1. Kedua, bila kita susun dari nilai positif terkecil ke nilai terbesar, maka seluruh bilangannya digambarkan dalam diagram garis bilangan. Yang ketiga, nilai epsilon mesin yang diperoleh dapat berbeda-beda tergantung pada bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan. Yang keempat,
epsilon dapat digunakan sebagai kriteria berhenti kekonvergenan pada prosedur lalaran konvergen. Contoh, gap antara bilangan positif terkecil pertama 0,29 dikali 10 pangkat min 45 dengan bilangan titik kambang terkecil kedua, delta X sama dengan 0,119 dikali 10 pangkat min 6 dikali 0,29 dikali 10 pangkat min 38 sama dengan 0,345 dikali 10 pangkat min 45. Dan dengan demikian bilangan titik kambang terkecil kedua sesudah 0,29 dikali 10 pangkat min 38 adalah 0,29 kali 10 pangkat min 38 ditambah 0,345 kali 10 pangkat min 45. Dari persamaan P.2.16 dapat dilihat bahwa gap akan bertambah besar dan semakin besarnya bilangan titik kambang. Yang ketiga, pembulatan pada bilangan titik kambang. Bilangan real yang dapat dinyatakan sebagai bilangan titik kambang terbatas banyaknya bergantung terhadap banyaknya bit word. Ada dua teknik pembulatan yang lazim dipakai oleh komputer, yaitu satu, pemenggalan chopping. Misalnya n adalah banyak digit mantis komputer. Karena digit mantis A lebih banyak dari digit mantis komputer, maka bilangan A dipotong sampai n digit saja. Yang kedua, pembulatan digit terdekat in rounding. Misalnya n adalah jumlah digit mantis komputer. Karena digit mantis A lebih banyak dari digit mantis komputer, maka bilangan A dibulatkan sampai n digit. Contoh 1, pengunggalan pada bilangan titik kambang biner, misalnya 1/10 isomorfisme 0,00110000001100001100001111 Bila digunakan mantis 32 bit, komputer menggal bilangan 1/10 di atas menjadi setelan dinormalkan. 1/10 isomorfisme 0 11 00 11 00 11 00 11 00 11 00 11 00 2 dikali 2 pangkat min 3. Contoh yang kedua, bilangan P sama dengan 0,314592653558 dikali 10 pangkat 0. Di dalam komputer hipotesis dengan 7 digit matis dibulatkan menjadi FLP sama dengan 0,3141593 kali 10 pangkat 0 dengan galat sebesar 0,00000035. Contoh ini memperlihatkan bahwa pembulatan ke digit terdekat menghasilkan galat yang lebih rendah dari pemenggalan. Aritmatika bilangan titik kambang. Jadi pada operasi aritmatika bilangan titik kambang terdapat 4 operasi yang biasa digunakan, yaitu yang pertama ada operasi penambahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Operasi penambahan dan pengurangan. Pada operasi penambahan dan operasi pengurangan terdapat 2 kasus. Pada kasus yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pada bilangan yang sangat kecil ke atau dari bilangan yang lebih besar menyebabkan timbulnya galat pembulatan. Galat pembulatan pada kasus yang pertama terjadi karena untuk menjumlahkan 2 buah bilangan yang berbeda relatif besar, maka pangkatnya harus disamakan terlebih dahulu dengan memilih pangkat bilangan yang lebih besar. Contohnya adalah, misalkan digunakan komputer dengan mantis 4 digit basis 10, hitunglah nilai 1,557 ditambah 0,04381. Untuk nilai yang sebelah kiri ini, kita normalisasikan terlebih dahulu, yaitu menjadi 0,1557 dikali 10 pangkat 1 ditambah 0,4381 dikali 10 pangkat min 1.
Untuk langkah-langkah penyelesaiannya yaitu dengan menyamakan pangkat terlebih dahulu. Kita memilih pangkat yang lebih besar. Di antara pangkat 1 dengan pangkat min 1, yang lebih besar adalah pangkat 1. Maka kita samakan. Untuk nilai 0,1557 dikali 10 pangkat 1 ini tetap. Kemudian untuk nilai 0,4381 dikali 10 pangkat min 1 ini kita ubah menjadi 0,004381 dikali 10 pangkat 1. Kemudian kita langsung jumlahkan, maka diperoleh nilai 0,01600081 dikali 10 pangkat 1. Nah, dari nilai ini kita dapat memperoleh, yaitu in roundingnya adalah 0,1601 dikali 10 pangkat 1. Untuk nilai choppingnya yaitu sama, karena ini mantis 4 digit, yaitu dengan melakukan pemotongan pada nilai 4 yang depan ini, yaitu 0,1600 dikali 10 pangkat 1. Untuk nilai mutlak pembulatannya yaitu 0,000019, dan untuk nilai mutlak pemenggalannya yaitu 0,000081. Untuk contoh operasi pengurangan yaitu misalkan digunakan komputer dengan mantis 4 digit basis 10, hitunglah nilai 3667 dikurangi 0,3283. Nilai yang sebelah kiri ini dinormalisasikan menjadi 0,3677 dikali 10 pangkat 4 dikurangi 0,3283 dikali 10 pangkat 0. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu dengan menyamakan pangkatnya terlebih dahulu. Kemudian kita kurangi, maka diperoleh hasil 0,36766717 dikali 10 pangkat 4. Dari hasil ini kita bisa memperoleh nilai in roundingnya yaitu karena mantis 4 digit menjadi 0,3677 dikali 10 pangkat 4, dan untuk nilai choppingnya yaitu 0,3676 dikali 10 pangkat 4. Dan untuk nilai galat mutlak pembulatannya yaitu ini, dan untuk nilai galat mutlak pemenggalannya yaitu yang ini. Untuk kasus yang kedua yaitu pengurangan dua buah bilangan yang hampir sama besar. Bila dua bilangan titik kambang dikurangkan, hasilnya mungkin mengandung 0 pada posisi digit mantis yang paling berarti, yaitu pada posisi digit paling kiri. Contohnya adalah kurangi nilai 0,56780 dikali 10 pangkat 5 dengan 0,56430 dikali 10 pangkat 5, di mana 5 dengan 5 ini yaitu hampir sama besar. Maka langsung kita kurangi saja, diperoleh hasil 0,00350 dikali 10 pangkat 5. Kemudian hasil ini kita normalisasikan menjadi 0,350 dikali 10 pangkat 3. Dari hasil ini kita dapat memperoleh nilai in roundingnya yaitu 0,350 dikali 10 pangkat 3, dan nilai choppingnya yaitu 0,350 dikali 10 pangkat 3. Operasi perkalian dan pembagian. Pada operasi perkalian dan pembagian dua buah bilangan titik kambang tidak memerlukan adanya penyamaan pangkat seperti halnya pada penjumlahan dan juga pengurangan. Perkalian dapat dilakukan dengan mengalihkan kedua mantis dan menambahkan kedua pangkatnya. Kemudian untuk operasi pembagian dikerjakan dengan membagi mantis dan mengurangkan pangkatnya. Contoh operasi perkalian yaitu hitung perkalian 0,4652 dikali 10 pangkat 4 dengan 0,1456 dikali 10 pangkat 1. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu dengan mengalihkan mantis 0,4652 dikalikan 0,1456, maka diperoleh hasil 0,06773312. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan menjumlahkan pangkat.
pangkat 4 ditambah pangkat min 1, hasilnya adalah 3. Yang selanjutnya adalah dengan menggabungkan mantis dengan pangkat, maka diperoleh nilai 0,06773312 dikali 10 pangkat 3, di mana 3 ini hasil dari penjumlahan pangkat. Kemudian nilai ini kita normalisasikan, yaitu 0,677312 dikali 10 pangkat 2. Dari hasil ini kita peroleh nilai in roundingnya yaitu 0,6773 dikali 10 pangkat 2 dan nilai choppingnya yaitu 0,6773 dikali 10 pangkat 2. Untuk contoh operasi pembagiannya yaitu hitung nilai 0,8675 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 0,2543 dikali 10 pangkat min 2. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama dengan membagi mantis. 0,8675 dibagi 0,2543 hasilnya adalah 3,4113252. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan mengurangi pangkat. Pangkat min 4 dikurangi pangkat min 2 hasilnya adalah min 2. Kemudian dengan menggabungkan mantis dengan pangkat, maka diperoleh nilai 3,4113252 dikali 10 pangkat min 2. Nah, nilai ini kita normalisasikan menjadi 0,3411 dikali 10 pangkat min 1. Maka diperoleh nilai in roundingnya yaitu 0,3411 dikali 10 pangkat min 1 dan nilai choppingnya yaitu 0,3411 dikali 10 pangkat min 1. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.